Kalau dia punya hamba, budak, sakit keras hampir mati. Kalau kita punya pembantu. Lalu dokter vonis kalau ini sakit keras hampir mati, mungkin sudah kanker stadium 4, atau hepatitis yang sudah gawat sekali. Saudara, kalau kita secara umum, ya kita kasih uang saku berapa bulan, pulanglah. Maksudnya kalau kamu mati di rumahmu, jangan di sini bikin repot nanti itu. Wajar bukan? Tapi yang 3 lihat, itu yang mengagumkan. Lanjut yang 3. Ketika perwira itu mendengar tentang Yesus, Ya. ia menyuruh beberapa orang tua dahulu kepadanya untuk meminta supaya datang menyembuhkan hambanya. Ya. Saudara garis bawahi, ketika ia mendengar tentang Yesus, itu yang saya kagum. Cuma itu satu-satunya tulisan. Bagaimana perwira ini tahu Yesus? Ketika ia mendengar tentang Yesus, ada orang kasih tahu. Maka itu Roma 10:17, iman datang karena mendengar. Nah sekarang, berarti perwira itu sudah pernah jumpa Yesus atau belum? Dia cuma dengar. Tapi dia langsung mengakui Yesus itu Tuhan. Nah kita ini dengar Yesus sudah berapa juta kali. Nah, betul tidak? Nah, sampai di mana iman kita? Saudara begitu mendengar tentang Yesus, dia panggil Yesus yang diutus oleh tua-tua Yahudi. Ayat 5, bacakan. Dia datang kepada Yesus dan dengan sangat mereka meminta pertolongannya, katanya, ia layak engkau tolong sebab ia mengasihi bangsa kita dan dialah yang menanggung pembangunan rumah ibadah. Nah, ia layak engkau tolong sebab ia mengasihi bangsa kita. Ini kan tua-tua Yahudi bukan? Oke? Nah ketika mereka berkata kepada Yesus, kata kita, berarti orang itu bukan sebangsa. Yang sebangsa cuma mereka, tua-tua dengan Yesus. Berarti ini bukan sebangsa. Jelas sekali ayat itu. Yesus datang atau tidak, saudara? Datang nggak waktu diminta oleh saudara? Datang. Tapi begitu sampai dekat rumahnya, perwira itu nyuruh orang lain pergi. Sekarang teman-temannya yang orang Roma. Ayat berapa itu ada kata itu? Ayat 6. 6 ya, coba dibaca ayat 6. Lalu Yesus pergi bersama-sama dengan mereka. Ya. Ketika ia tidak jauh lagi dari rumah perwira itu, perwira itu menyuruh sahabat-sahabatnya. Nah, sahabat-sahabatnya terus Kepadanya, Tuhan, janganlah bersusah, sebab aku tidak layak menerima Tuhan di dalam rumahku. ya. Saudara, saya nggak usah teruskan baca, kita semua tahu kisah itu. Yesus kaget. Tadi suruh datang, sudah dekat, sekarang ditolak. Bukan perwira itu nolak. Dia rasa nggak layak. Nah ini yang saya kagum. Ayo jujur, berapa ratus kali saudara dengar khotbah tentang Lukas 7? Selalu larinya adalah diri kita. Tuhan terima kasih, firman itu menguatkan saya hari ini. Ibuku sakit Tuhan, hampir meninggal. Aku punya iman di situ. Bukan itu. Iman di Lukas 7 ayat 1-10 dari perwira itu adalah iman yang untuk orang lain, bukan untuk keluarga sendiri. Ingat itu budaknya, saudara. Nggak ada hubungan keluarga. Kalau kita bicara iman, maka kita harus belajar. Pernahkah kita, iman kita sebagai orang Kristen seperti iman perwira itu? Kalau tetangga kita sakit, pembantu kita sakit, sopir kita sakit, apakah kita imani juga Yesus bisa menyembuhkan? Seringkali kalau kita dengar tetangga sakit cuma bilang, kasihan. Kapan kita datang mengenalkan Yesus? Oke, bukan itu yang kita mau pelajari, soal Tuhannya itu. Saudara, pesannya begini sahabat-sahabatnya. Jangan datang ke rumah. Cukup katakan sepatah kata saja. Maka budakku sembuh. Alasannya, nah ini alasan iman harus jelas. Karena aku ini seorang bawahan. Amin. Siapa atasan dia? Gubernurnya bukan? Yang di Yerusalem. Juga kaisarnya yang ada di Roma. Itu yang menjadi atasannya. Saudara, ini sisi militer. Saya tidak tahu siapa di antara kita pernah jadi ikut anggota militer. Tapi pasti semua kita tahu. Saudara, militer itulah sistem yang paling hebat bicara soal Tuhan dalam hidup ini. Kenapa begitu? Karena kalau komandan memerintah prajurit,
Walaupun hari itu bapaknya meninggal, prajurit ini. Dia nggak berkata, maaf komandan, bapak meninggal. Nggak ada. Dalam sisi militer, kata komandan itu mutlak dituruti. Betul? Istri melahirkan, nggak bisa alasan. Perintah itu perintah. Nah, perwira ini menempatkan Yesus sebagai Tuhan. Saudara, dengarkan. Posisi yang dimiliki perwira itu melompati beberapa kejadian dalam hidup Yesus. Artinya begini, kapan posisi Yesus jadi Tuhan? Itu setelah dia naik ke surga. Betul tidak? Ketika Bapa berkata, dan didudukkannya Yesus di sebelah kanannya di surga, dan diberikannya dia kuasa atas segala-galanya, sehingga semua tunduk di bawah kaki Yesus. Nah, bayangkan pada waktu perwira itu melihat Yesus masih sebagai manusia Yahudi biasa, sebab Yesus belum ditangkap, dia belum disiksa, dia belum disalib, dia belum mati, dia belum dikubur, dia belum bangkit, dan Yesus belum naik ke surga. Itu melewati berapa fase. Ngerti maksud saya ini, saudara? Tapi perwira itu sudah menempatkan Yesus sebagai Tuhan. Padahal masih jauh. Mengapa kita nggak bisa melihat itu setelah dia naik ke surga sampai hari ini, saudara? Kita seringkali meremehkan dia. Kita merendahkan dia. Kalau saudara baca sampai selesai ayat 10, Tuhan Yesus nggak ngomong apa-apa. Tidak tumpang tangan, juga tidak berdoa, tidak mengusir setannya, nggak ngapa-ngapain. Ayat 9, ini yang harus kita miliki. Apa kata Yesus kepada orang banyak itu? Ayat 9, yang lain silakan baca. Ayat 9. Setelah Yesus mendengar perkataan itu, ya, ia heran akan dia. Dan sambil berpaling kepada orang banyak yang mengikuti dia, ia berkata, aku berkata kepadamu, iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai, sekalipun di antara orang Israel. Iman sebesar ini aku nggak pernah jumpai sekalipun di antara orang Israel, yang bangsaku aja nggak pernah punya iman seperti ini. Jelas, karena Yesus belum mati kok, belum dibangkitkan, belum naik ke surga. Maka itu kita harus kagum pada iman perwira ini. Ternyata imannya berbasik Yesus itu Tuhan, yang punya otoritas dalam hidupnya. Kata-katanya luar biasa. Saudara, seringkali kita meremehkan firman dalam hidup. Seringkali kita meremehkan firman. Khawatir. Saudara, saya mau yakinkan saudara, supaya hari ini sadar betul. Orang Kristen, pendeta sekalipun, yang tidak berzina, tidak membunuh, tidak mencuri, tapi kok bisa masuk neraka? Kalau dia khawatir, itu masuk neraka juga. Dengar itu baik-baik. Loh, kenapa khawatir masuk neraka? Ada dua alasan. Satu, ya, Yesus firman berkata, jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan iri, jangan semuanya. Termasuk jangan khawatir. Kalau kita khawatir, berarti hukumnya sama. Jangan-jangan tadi. Itu nomor satu. Nomor dua, orang khawatir, pada David berkata, itu tidak percaya Yesus. Firman mengatakan barang siapa tidak percaya kepada anak, dia sudah dihukum. Jadi jangan anggap enteng khawatir, saudara. Jangan anggap enteng. Tuhan adalah Tuhan dalam hidup ini. Jadi hari-hari ini yang penting dalam kehidupan kita adalah bagaimana hati, roh, pikiran kita menempatkan Yesus yang adalah Tuhan. Itu gak cuma di mulut, tapi dia Tuhan yang punya otoritas yang luar biasa. Seperti perwira itu, cukup katakan sepatah kata saja. Ayat 10-nya, tolong dibacakan lagi. Ayat 10-nya. Dan setelah orang-orang yang disuruh itu kembali ke rumah, didapatinya lah hamba itu telah sehat kembali. Luar biasa. Jadi Yesus belum ngapa-ngapain toh? Betul tidak, saudara? Berarti yang menyembuhkan hamba itu siapa? Perwira itu sendiri, bukan Tuhan Yesus. Saya ulangi, yang menyembuhkan si budak itu bukan Tuhan Yesus, si perwira itu sendiri. Bagaimana perwira itu bisa menyembuhkan padahal dia pun nggak ngapa-ngapain?
bukan imannya. Tuhan yang diakui. Kalau dia punya hamba, budak, sekretar hampir mati. Kalau kita punya pembantu,